Tim SAR masih melakukan upaya pencarian terhadap 3 korban KM Putri Sakinah yang tenggelam. Hingga Jumat 2 Januari 2026 atau hari ke-8 pencarian, pelatih tim Putri Valencia, Fernando Martin, dan 2 anaknya belum juga ditemukan. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan operasi pencarian diperpanjang hingga 3 hari atas permintaan Kedutaan Besar Spanyol dan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Labuan Bajo. Jurnalis Tribun Flores, Moa Gonzales akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Selamat siang, Moa. Bisa dilaporkan bagaimana update pencarian dari pelatih Valencia dan juga anaknya di hari ke-8? Ini ada informasi bahwa adanya temuan sinyal HP. Bagaimana dengan penjelasannya, Moa? Baik ya, rekan Siska di studio dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada bersama saya Moa, reporter Tribun Flores di Labuan Bajo. Benar sekali Siska dan Tribuners bahwa berdasarkan informasi dari keluarga yang kami peroleh, perwakilan keluarga, Ketua Gahawisri Budi Wijaja menyampaikan bahwa sinyal HP milik pelatih Valencia Putri B, Fernando Martin, terdeteksi di sekitaran area Padar Selatan, Padar Utara, kemudian Taka Makassar hingga ke Nusa Kode. Nah, informasi deteksi sinyal HP ini diperoleh dari keluarga berdasarkan bantuan dari Interpol atau International Police yang berkoordinasi langsung bersama dengan Komdigi dari Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sinyal HP ini terdeteksi pada tanggal 26 dan 28 Desember yang lalu pasca kejadian tenggelamnya KM Putri Sakinah pada 26 Desember yang lalu di Selat Padar. Berdasarkan informasi yang kami peroleh himpun juga bahwa tim SAR memperpanjang proses pencarian ini hingga 3 hari ke depan mulai dari hari ini sampai pada tanggal 4 Januari. Dan tepatnya pada hari ini, di hari ke-8 ini, sejak pagi tadi, Basarnas yang tergabung di dalam tim SAR gabungan juga bersama KSOP, TNI Angkatan Laut, kemudian Satpol Airut Polres Manggarai Barat, Ditpol Airut Polda NTT, dan Barhakam Polri juga dari Padar Heritage Conservation atau PHC, yang tergabung dalam tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian. Diturunkan juga alat pencarian yang turut dilibatkan juga seperti sonar 2D, sonar beam, dan juga skuter milik Polda Nusa Tenggara Timur dan yang bantuan langsung dari pihak keluarga. Sejak pagi tadi tim SAR gabungan dari Speed Basarnas sendiri menyusuri sekitaran Pulau Rinca dan juga Pulau Padar, di mana Pulau Rinca dan Pulau Padar ini berdekatan, yang masing-masing masih berada di Selat Padar sendiri. Namun Siska dan Tribuners bahwa titik koordinat sinyal yang terdeteksi tadi berdasarkan hasil pencarian dari sinyal HP pelatih Valencia ini, Fernando Martin ini, bukan sebuah titik koordinat yang pasti, melainkan ini hanya kemungkinan atau masih dalam perkiraan saja. Berdasarkan pantauan langsung Tribun Flores, tadi upaya pencarian diperluas hingga ke tengah laut, hampir hingga ke tengah laut, dan juga tim SAR gabungan yang dalam Speed RIB milik Basarnas sendiri sempat menghampiri para nelayan yang sedang memancing di tengah laut untuk menyampaikan bahwa memohon bantuan agar apabila para nelayan ini menemukan tanda-tanda adanya bangkai kapal ataupun adanya korban, bisa segera diinformasikan langsung. Untuk saat ini tim SAR gabungan masih berada di Pulau Komodo untuk melakukan sholat Jumat bersama. Demikian Siska dan Tribuners yang
Mua, sementara yang terkait saya. dengan pencarian hari ke-8 ini, apakah tim SAR masih menemui kendala sehingga para korban belum juga ditemukan? Ya, baik, Siska dan Tribuners, bahwa uh, kendalanya masih masih seperti hari yang lalu, bahwa arus masih kencang dan belum ditemukan juga adanya tanda-tanda bangkai kapal. Seperti itu, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di sekitaran lokasi kejadian? Apakah cuaca ini cukup mendukung upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Mua? Ya, baik. Eh, Pada hari ke-8 ini, Siska dan Tribuners, bahwa sejak pagi tadi cuaca sangat mendukung, ditandai dengan langit yang cerah dan tidak adanya kabut hitam ataupun hujan yang turun. Gelombangnya juga tadi tenang, arusnya juga sudah teduh, tidak seperti kemarin. Baik, Siska. tim SAR menyatakan bahwa operasi pencarian dilanjutkan selama 3 hari. Lalu apa yang terjadi apabila nantinya tim SAR tidak menemukan ketiga korban tersebut, Mua? Ya, baik, Siska dan Tribuners, bahwa tim SAR menyatakan operasi diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Namun apabila tidak dinyatakan uh, belum berhasil ditemukan, artinya bahwa masih menunggu keputusan dari keluarga korban apakah diperpanjang ataukah diberhentikan. Namun biasanya Tribuners dan Siska di studio, bahwa apabila tidak ditemukan artinya korban sendiri dinyatakan hilang dan mungkin kedepannya masih masuk dalam proses pemantauan saja, seperti itu. Baik, Siska. terima kasih laporannya jurnalis Tribun Flores Mua Gonzales melaporkan terkait dengan update terkini soal pencarian 3 korban kapal tenggelam di Labuan Bajo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, Siska. penambahan operasi selama 7 ke depan, dari hari pertama dengan hari ke-7 dengan hasil masih nihil, 1 target yang kita temukan, tinggal mencari 3 target. Dapat kami simpulkan pada prinsipnya kami selaku perwakilan pemerintah dari Basarnas, khususnya pencarian pertolongan, akan mengusulkan terkait dengan penambahan waktu pelaksanaan perpanjangan pencarian, di mana pencarian yang akan dilaksanakan untuk kedepannya
dalam waktu 3 hari dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan, karena depannya menjadi tantangan buat kita dalam proses pencarian. Dan berikutnya pencarian akan kita fokuskan menggunakan sonar yang sudah didatangkan, baik itu dari Bandung, baik itu dari Kupang yang akan didatangkan dari distrik navigasi Kupang itu, ya, dari distrik Kupang, maupun yang dimiliki oleh 3 dari Polda. Itu akan kita upayakan untuk pencarian. Dan secara the bridge-nya, secara sebaran akan melaksanakan pencarian di hari ke-8 kalau diputuskan terjadinya penambahan. Jika tanda-tanda korban pada saat 3 hari ke depan tidak diketemukan, ya mudah-mudahan kita akan evaluasi kembali di saat 3 hari tersebut dilaksanakan pemetaan yang dilaksanakan oleh Bandung Navigasi dan juga dari Polda. Untuk tim penyelam, sewaktu-waktu begitu ada informasi akan kembali kita turunkan tim penyelam. Jangan sampai tim penyelam kelelahan. Pada prinsipnya siap, tetapi tetap memperhatikan faktor keselamatan. Begitu ada informasi bahwa sudah fix ketemu dengan bodi kapal, baru kita memikirkan bagaimana teknis pencarian yang akan kita laksanakan. Nah, hasil pantauan dari sonar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.